Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saluran kami yang semoga sahabat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang membicarakan tentang air dan fungsinya di alam. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa air merupakan barang yang penting dan diperlukan. Tetapi air juga dapat menjadi sumber masalah dan juga bencana. Terdapat lebih dari 200 ayat Al-Quran yang mengandung kata air atau hal yang berhubungan dengan air, seperti hujan, sungai, laut, dan lain-lain. Di antara ayat-ayat itu terdapat uraian tentang proses-proses air di alam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan air. Tanpa adanya air, kehidupan ini mustahil akan tetap berlangsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya untuk kemaslahatan para hambanya, termasuk air yang disediakan di alam. Agar tiap makhluk bisa mengambil manfaat dari air, maka Rasulullah menetapkan sejumlah ketentuan, seperti di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjual air yang termasuk milik umum. Nah, mengenai hadis tersebut, mungkin masih ada dari sahabat yang masih salah faham dalam memaknainya. Untuk mengetahui bagaimana penjelasannya, tonton video kami sampai habis. Karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia, dengan kata lain sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Maka Rasulullah SAW memberikan perhatian dengan menetapkan sejumlah ketentuan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air. Hadis riwayat Muslim. Dari Iyas Al-Muzani, ia melihat segerombolan orang yang menjual air. Kemudian ia mengatakan, "Kalian jangan menjual air. Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW melarang menjual air." Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ja'dul Ma'ad menjelaskan maksud hadis larangan menjual air tersebut, seperti air sungai yang merupakan mata air, dan air rawa dan air hujan yang tertampung di tanah mubah. Maka air-air ini menjadi milik umum dan masyarakat boleh memakainya. Air jenis itu tidak diperbolehkan untuk dijual, dan tak ada yang bisa melarang orang lain untuk memanfaatkannya. Bagi mereka yang mencegah seseorang untuk menggunakan air tersebut, maka mereka dianggap orang yang zalim dan berdosa, sebab mereka telah menghalangi makhluk Allah dalam mengambil kegunaan dari kelebihan air yang ada. Sayyid Sabiq mengemukakan pula bila air seperti sungai, laut, air hujan, dan sejenisnya hukumnya mubah bagi semua makhluk, yang mana manusia, hewan, juga tumbuhan berhak memakainya secara gratis. Adapun pihak tertentu tidak boleh menguasai air-air ini, yang membuat orang lain tak bisa mengambil manfaat darinya. Bahkan sekelompok orang pun tak diperkenankan untuk menjual air bila masih berada di sumbernya. Lantas, air macam apa yang bisa diperjualbelikan? Bagaimana pula mengenai air yang dijual di pasar dalam bentuk kemasan? Dijelaskan lebih lanjut oleh Sayyid Sabiq, menurutnya bila seseorang telah mengambil atau mengumpulkan air dari sumbernya ke dalam suatu wadah atau tempat penyimpanan, maka air tersebut menjadi miliknya dan ia boleh menjualnya. Jadi, jangan salah faham ya, jika air mineral yang dijual di pasar dalam kemasan botol itu tidak mengapa diperjualbelikan, sesuai dari penjelasan di atas. Begitupun dengan orang yang mengebor sumur atau membuat perangkat pada sumur untuk bisa mengangkut air itu ke atas, maka baginya diperbolehkan untuk menjualnya, seperti halnya dengan kayu bakar yang ditemukan di hutan. Kemudian ia mengambil dan mengikatnya menjadi satu dengan tali, maka baginya dibolehkan diperdagangkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sekiranya salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian mencari kayu dan membawanya atau menjualnya, lantas dia makan atau bersedekah dari hasil jual kayu, itu lebih baik baginya daripada seseorang yang menemui orang lain yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dia meminta kepadanya. Ada kalanya dia diberi dan ada kalanya permintaannya ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah turut berpendapat jika seseorang melubangi tanah kemudian ada air yang tertampung di dalamnya atau menggali sumur, dengan begitu air tersebut miliknya dan boleh diperjualbelikan. Ia menambahkan contoh kasus itu tidak termasuk pada apa yang menjadi larangan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sahabat surga, itulah penjelasan singkat mengenai hadis Rasulullah SAW tentang larangan menjual kelebihan air. Semoga kita bisa lebih paham dalam memaknainya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.